Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Kamis 19 September 2024. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa kiranya setiap kita terus berjuang, terus bertahan, terus berharap hanya kepada Tuhan di dalam melewati hari-hari yang Tuhan izinkan kita alami sampai pada hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Saudara, sama kita hari ini saya beri tema puji-pujian di gereja katakombe. Saudara tentu mencoba berpikir apa itu gereja katakombe ya. Nah saudara, sebelum kita mencoba mengupas renungan ini, mari kita membaca dari nats firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57. Saya akan bacakan buat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, pada abad pertama sampai kurang lebih abad yang ketiga, kekristenan begitu ditentang, dilawan, bahkan banyak orang Kristen yang dibunuh, dihabisi, bukan hanya dianiaya, tetapi dipertontonkan dalam pertarungan-pertarungan antar gladiator atau dengan binatang buas di sebuah tempat yang bernama Colosseum. Colosseum di kota Roma adalah sebuah tempat pertunjukan yang begitu besar. Amphitheater yang dapat memuat kurang lebih 100.000 orang, dan di tengahnya akan dipertontonkan adegan-adegan yang begitu mengerikan. Manusia membunuh manusia, mereka saling bertarung untuk mempertahankan hidupnya, termasuk dilepas binatang-binatang buas yang setelah tidak diberi makan sekian lama, sehingga menjadi begitu puas di dalam memangsa orang-orang yang ada di hadapannya. Saudara, pekik kegembiraan, pekik kesukacitaan para penonton, teriakan-teriakan ketika mereka menonton seorang gladiator bernama Marcel, seorang yang begitu mereka elulukan karena begitu hebat di dalam menaklukkan binatang buas yang dilepas di hadapannya, baik itu harimau, singa, semuanya dapat dia habisi. Walaupun binatang buas itu sudah kelaparan, tapi dia sanggup untuk menghabisi binatang-binatang tersebut. Namun, ketika dia diperhadapkan pada seorang gladiator lain, dia terdiam dan dia berteriak pada kaisar yang sedang menonton pada saat itu. Dia katakan, "Maaf Tuan, saya tidak dapat berhadapan dengan manusia dan membunuh dia, karena iman saya mengatakan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan mengirimkan binatang-binatang buas, saya siap untuk menghadapi binatang tersebut." Dan akhirnya ketika itu, sang gladiator yang bernama Marcel itu dibunuh oleh musuh gladiator lain yang dikirim kepadanya. Peristiwa itu membuat seorang komandan prajurit Platon, prajurit Roma pada saat yang bernama Marcellus terdiam. Dia terus merenungkan perkataan sang gladiator itu. Iman saya berkata untuk tidak membunuh manusia. Dia terus merenungkan dan dia setelah pulang dari Colosseum, dia mencari tahu mengapa bisa seperti itu. Iman seperti apa yang membawa sang gladiator membiarkan dirinya terbunuh. Dia bertanya kepada temannya menjawab, "Ya, itu orang Kristen. Itu orang yang mengikut seorang tokoh yang bernama Kristus, Yesus Kristus yang memberikan dirinya mati tersalib di kayu salib." Oh, orang Kristen seperti apa? Orang Kristen senantiasa melawan pemerintah Romawi dengan tidak mau menyembah kaisar, tidak mau menyembah dewa-dewi kita, karena dia mau hanya menyembah pada seorang yang telah mati tersalib bernama Yesus Kristus.
Jawaban tersebut membuat Marcellus terus merenungkan, memikirkan siapakah tokoh Yesus Kristus itu yang mati tersalib dan membawa dampak kepada orang-orang yang rela mati bagi dia. Akhirnya dia terus mencari dan dia menemukan seorang anak kecil yang menuntunnya kepada orang-orang Kristen yang senantiasa berkumpul di katakombe. Saudara, untuk kita ketahui katakombe adalah sebuah penguburan sesungguhnya di bawah tanah di kota Roma pada saat itu. Pemerintahan Romawi tidak mengizinkan orang asing untuk dimakamkan atau dikubur di lingkungan kota Roma. Sehingga orang-orang asing tersebut atau orang Kristen diminta untuk dikuburkan di bawah tanah. Dan terjadilah atau terbentuklah sebuah pekuburan Kristen yang begitu besar di bawah tanah di sekitar kota Roma yang bernama kota katakombe. Pemakaman tersebut begitu besar di bawah tanah dan seperti labirin, lorong-lorong, jalan yang kecil di bawah tanah, gelap, tidak dapat diakses dengan mudah karena akan orang bila masuk ke dalam lorong-lorong tersebut, mereka akan tersesat dan terhilang dan bahkan tidak dapat kembali lagi. Namun, itulah menjadi sebuah tempat di mana orang-orang Kristen pada saat itu berkumpul. Mereka turun ke lorong-lorong tersebut, walaupun tempat itu tidak nyaman, tidak enak, berbau, dan pengap karena tidak ada aliran udara yang baik, dan di kanan kiri mereka adalah tempat di mana para makam atau para jenazah, para martir yang dibunuh atau yang bertarung di Kolisium tadi yang mati lalu dikuburkan di sana selama bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, sampai kurang lebih abad ketiga. Saya menemukan cerita ini dari sebuah buku Martir-Martir dari Katakombe. Ketika saya membaca buku ini, saya tertegun. Saya merenungkan bagaimana seorang Marcellus akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang Kristen yang sedang beribadah di katakombe. Dia akhirnya mendengar puji-pujian, nyanyian orang-orang Kristen itu dinyanyikan begitu syahdu, begitu menguatkan iman. Walaupun tidak ada musik, cahaya yang temaram, namun hati yang berpahut menyatu meninggikan Tuhan di dalam situasi yang begitu mencekam. Tetapi satu hal yang dilihat oleh Marcellus ketika dia berjumpa dengan sekumpulan orang Kristen, kurang lebih 100-an orang di dalam katakombe itu beribadah meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan ada pemimpin agama, pemimpin Kristen yang membacakan firman Tuhan yang tadi saya bacakan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, Marcellus ketika berjumpa dengan perkumpulan orang Kristen tersebut dan menyaksikan bagaimana ibadah yang begitu syahdu, meninggikan memuji Tuhan, dia tertegun dan terus dia merenungkan akan apa yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang Kristen, khususnya para martir yang telah bertarung di Kolisium dan rela mati untuk mempertahankan imannya. Dan akhirnya di dalam buku ini dikatakan bahwa Marcellus bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia terus memperjuangkan iman Kristen di dalam hidupnya. Saudara, kita belajar bagaimana suasana ibadah, suasana persekutuan di antara orang Kristen gereja mula-mula ini di abad pertama hingga abad ketiga. Walaupun situasi menekan begitu hebat,
Ibadah terus berlangsung, kerinduan untuk bersekutu, berkumpul di sebuah tempat yang tidak nyaman, di katakombe, lorong-lorong di bawah tanah yang begitu pengap, begitu menakutkan, begitu menekan hati kita, tidak nyaman semuanya. Tapi mereka terus berhimpun di sana memuji Tuhan. Dan terlebih daripada itu, ibadah yang sejati yang sedang mereka kerjakan ada dalam kehidupan nyata, memperjuangkan iman di arena Kolosium. Walaupun dijadikan gladiator, mereka dapat beribadah mempertontonkan Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Bahwa Kristus itulah yang menjadi dasar untuk bertahan, untuk boleh memegang teguh firman Tuhan di dalam kehidupan walaupun nyawa mengancam di depannya. Saudara, ketika kita mendengarkan atau membaca atau merenungkan peristiwa ini, sengat maut itu adalah kuasa dosa, tetapi sengat itu tidak lagi berkuasa karena sengat itu telah dipatahkan dan Yesus telah menang mengalahkannya. Saudara, maukah setiap kita terus berjalan di dalam iman kita, walaupun kita mengalami hal yang sulit dalam hidup kita terus boleh memperjuangkan Kristus yang telah menang, yang telah bangkit dan menang itu di dalam hidup kita, sehingga ibadah yang sejati itu boleh berlangsung dalam hidup kita. Ibadah di hari Minggu atau persekutuan-persekutuan di antara orang Kristen, orang percaya, jemaat Tuhan, boleh kita terus kerjakan dengan sungguh dan kerinduan hati kita. Namun Tuhan memanggil kita untuk melakukan ibadah yang sejati dalam hidup kita. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa kuasa darah Yesus telah mematahkan kuasa maut. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini terus mau menyerahkan hidup kami menjadi sebuah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Tuhan pimpin, tolong pakai kami untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.